Pernah gak sih lu dibilang paranoid atau bahkan kebanyakan nonton film pas lu lagi bahas sesuatu yang mencurigakan soal pemerintah dan dunia? Jujur ya, kita semua sering dianggap gila kalau udah ngebahas tentang teori konspirasi. Tapi gimana kalau gue bilang kalau sejarah itu penuh dengan rahasia gelap yang awalnya dianggap dongeng, tapi ujung-ujungnya kebongkar juga. Hari ini gue bakal ngebahas 7 teori konspirasi yang paling viral yang awalnya dianggap hoax, tapi sekarang udah ada bukti hitam di atas putihnya. Siapin kopi lu, karena abis nonton video ini lu bakal makin susah percaya sama apa yang lu lihat di berita. Sebelum kita masuk ke yang pertama, jangan lupa follow atau subscribe dan share video ini ke teman-teman lu. Apalagi yang hobinya suka ngomong, itu mah teori konspirasi. Mari kita bongkar. Oke, kita mulai dari yang paling klasik tapi paling serem. Lu tahu kan film Stranger Things? Ternyata itu terinspirasi dari kisah nyata yang namanya MK Ultra. Dulu, kalau ada orang bilang CIA lagi coba ngontrol pikiran rakyat lewat obat-obatan, pasti lu bakal dianggap kebanyakan nonton film. Tapi faktanya, di tahun 50-an sampai 70-an, CIA beneran ngelakuin eksperimen cuci otak. Mereka pakai subjek manusia, banyak yang gak tahu apa-apa, buat yang dicokokin LSD, disetrum, sampai diisolasi total. Tujuannya buat nyari serum kebenaran atau cara ngerusak mental musuh pas diinterogasi. Dokumen ini akhirnya bocor di tahun 1975. Gila gak? Lembaga resmi negara nyobain obat terlarang ke rakyat sendiri cuma buat eksperimen. Jadi kalau lu ngerasa pikiran lu dimanipulasi, ya bisa jadi itu cuma perasaan lu doang. Jujur kalau soal cuci otak gua takut banget. Dan menurut lu gimana? Coba tulis di kolom komentar. Lu pasti sering denger Gate di balik skandal besar. Nah, asalnya dari sini, yaitu Watergate. Awalnya, pas ada pembobolan di kantor Partai Demokrat AS, Presiden Richard Nixon bilang itu cuma kejadian kecil. Orang-orang yang nuduh ada keterlibatan presiden dibilang mau ngejatuhin lawan politik doang. Ternyata ada 2 jurnalis yang nekat investigasi. Hasilnya nggak main-main. Ternyata presiden beneran nyuruh mata-matain lawan politiknya. Mulai nyadap telepon, bahkan sampai nyabut hasil pemilu. Ini konspirasi politik paling pecah yang bikin seorang presiden Amerika Serikat harus mundur malu-malu kucing. Ini buat pelajaran nih buat kita. Kalau ada petinggi yang bilang nggak ada apa-apa, biasanya di situ lagi ada apa-apa. Di nomor 3 ini sedih banget. Di komunitas kulit hitam Amerika Serikat, dulu ada rumor kalau pemerintah sengaja bikin kita sakit. Banyak yang bilang ini cuma ketakutan berlebihan dan rasisme semata. Tapi kenyataannya, Tuskegee Civil Study itu nyata dan jahat banget. Lu bayangin, selama 40 tahun dokter-dokter di Amerika Serikat ngebiarin pria kulit hitam itu menderita sifilis. Padahal obatnya yaitu penisilin udah ada. Mereka cuma mau lihat gimana tubuh manusia hancur pelan-pelan karena penyakit itu. Gak ada pengobatan, gak ada izin, cuma dijadiin kelinci percobaan. Sumpah, kalau ini bukan jahat, gua gak tahu lagi harus nyebut apa. Coba komen di bawah, menurut lu eksperimen medis apa lagi yang lagi ditutup-tutupin sekarang? Nah, ini yang paling gila menurut gua, Operasi Northwoods. Lu pernah dengar istilah false flag? Itu kondisi di mana pemerintah bikin serangan ke rakyatnya sendiri, terus nyalahin pihak lain biar punya alasan buat perang. Tahun 67, petinggi militer AS punya rencana buat ngepung kota-kota di Amerika Serikat, nenggelamin kapal pengungsi, bahkan bajak pesawat. Terus mereka bilang Kuba yang ngelakuin. Gila kan? Mereka mau bunuh rakyatnya sendiri cuma demi dapat alasan untuk menyerang Fidel Castro. Untungnya Presiden JFK saat itu bilang enggak dan nolak rencana ini. Tapi coba lu bayangin, rencana segila ini udah ada di atas meja kerja presiden. Jadi kalau ada tiba-tiba perang, lu masih percaya itu murni serangan musuh? Coba kasih pendapat lu di bawah. Menurut lu kemarin Amerika sama Iran itu beneran atau enggak sih? Lu tau gak kalau pemerintah Amerika Serikat itu pernah sengaja untuk meracuni minuman rakyat sendiri? Pas zaman prohibition di Amerika Serikat, alkohol dilarang total. Tapi yang namanya orang tetap aja pada nyolong-nyolong minum alkohol industri. Nah, biar kapok, pemerintah Amerika Serikat itu nyuruh pabrik-pabrikan untuk isi racun kayak metanol ke dalam alkohol industri itu. Hasilnya bukan orang berhenti minum, malah 10.000 orang meninggal karena keracunan. Ini bukan kecelakaan,
ini kesengajaan. Jadi kalau sekarang lu denger ada isu makanan atau minuman tertentu yang sengaja dibikin berbahaya, ya sejarah pernah ngebuktiin. Ini soal gimana kita kena prank internasional. Ingat perang Teluk, dunia mau perang gara-gara ada cewek yang namanya Naira yang nangis-nangis di depan Kongres. Dia bilang dia ngelihat tentara Irak keluarin bayi di inkubator waktu di Kuwait, terus dibiarin di lantai. Saat itu juga seluruh dunia marah. Tapi tebak, itu semua cuma settingan. Nairah itu bukan perawat, dia itu anak duta besar Kuwait. Cerita bayi itu karangan firma PR, yaitu Public Relations, buat mancing emosi publik supaya setuju sama perang. Satu dunia kena tipu dengan acting kelas Oscar ini. Gimana menurut lu? Kita ini masih sering kena acting gak sih sama media sosial ini? Dan ini yang terakhir, ini yang paling ngeri, yang bikin lu semua nutupin kamera laptop pakai plester. Penyadapan massal atau Edward Snowden. Dulu kalau lu bilang HP kita tuh kena sadap tau sama intelijen, orang bakal bilang lu kebanyakan nonton film James Bond. Sampai akhirnya di tahun 2013 Snowden ngebongkar semuanya. Program Prism ngebuktiin kalau NASA beneran ngumpulin data telepon, chat, sampai email jutaan orang di seluruh dunia, bahkan termasuk pemimpin negara lain. Lu bukan siapa-siapa aja dipantau, apalagi yang penting. Jadi privasi itu cuma mitos. Rasanya kita semua tuh hidup di bawah mikroskop. Sekarang menurut lu gimana nih? Masih mau bilang kalau teori konspirasi itu cuma khayalan? Dari 7 poin tadi, mana yang menurut lu paling bikin merinding? Atau lu punya teori konspirasi sendiri yang bentar lagi bakal kebukti benar? Coba tulis di kolom komentar. Kita debat sehat ya di sana. Jangan lupa like ya kalau lu suka pembahasan kayak gini. Follow akun gua biar nggak ketinggalan fakta-fakta unik lainnya. Gua Ridwan Tara, terima kasih yang udah nonton. Stay smart guys.